Sore hari ini saya berada di Kabupaten Sidrap di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita lihat di sini telah kita resmikan selesai pembangkit listrik tenaga Bayu sebesar 75 MW dan pembangunannya diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Ini pembangunan sangat cepat sekali. Coba kita lihat. Banyak kincir angin di sini, dan yang saya senang tiang-tiang yang dipakai untuk turbin ini adalah buatan dalam negeri, yaitu buatan dari Banten, dan kita harapkan ke depan seluruh komponen yang ada bisa dibuat di dalam negeri. Ini beliau yang membangun, Pak Erwin. Selamat sore, Pak Erwin. Ya, selamat sore. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar, Pak. Kami akan membangun terus untuk negara, Pak, untuk kepentingan negara. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Erwin. Terima kasih. Pak Dirut PLN. Terima kasih Pak Presiden diresmikan. Mudah-mudahan kita berlanjut dengan proyek-proyek berikutnya di Bayu ini, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Bupati Sidrap. Ya, makasih Pak Presiden. Ini kebanggaan buat masyarakat Sidrap, Pak. Terima kasih atas peresmian ini, Pak. Inilah pembangkit listrik tenaga Bayu yang dibangun di Kabupaten Sidrap. Sebentar lagi juga akan selesai di Kabupaten Jeneponto, nanti ke Tanah Laut, kemudian ada lagi nanti di Sukabumi, dan di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Pembangkit listrik tenaga angin memiliki sejarah panjang sejak beberapa abad yang lalu, yang pada awalnya banyak dimanfaatkan untuk menggiling biji-bijian. Penemuan yang lebih inovatif dalam energi terbarukan ini ditemukan pertama kali pada tahun 1941 dengan nama Smith-Putnam Wind Turbine. Indonesia termasuk negara yang mengadopsi teknologi wind turbine atau disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu, dan sudah membangun beberapa PLTB semenjak tahun 2018. Salah satunya yang terbesar adalah PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. PLTB Sidrap merupakan PLTB pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Juli 2018 lalu. PLTB Sidrap memiliki 30 turbin angin dengan masing-masing kapasitas 2,5 MW, menjadikan total keseluruhannya 75 MW. PLTB ini telah memasok persediaan listrik ke sebanyak 80.000 rumah pelanggan di daerah Sulawesi Selatan. Selain PLTB Sidrap, Indonesia juga memiliki PLTB Tolo yang resmi beroperasi pada tahun 2019 di provinsi yang sama. Selain Sulawesi Selatan, beberapa provinsi lainnya seperti Papua, Maluku, Kalimantan juga memiliki potensi untuk mengembangkan PLTB. Indonesia sendiri diproyeksi dapat menghasilkan energi listrik dari PLTB sebesar 60.547 MW. Saat ini banyak negara-negara di dunia yang mulai meninggalkan bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi listrik dengan energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan yang jumlahnya melimpah adalah angin. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin angin agar dapat menghasilkan energi listrik. Dan berikut ini adalah proses singkat pembuatan bilah turbin yang terbesar. Turbin angin bekerja dengan cara menangkap energi angin yang menggerakkan bilah turbin angin atau wind blade pada rotor. Dengan menggunakan turbin angin untuk menghasilkan energi listrik, dalam jangka panjang ke depannya dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Turbin angin terdiri dari beberapa bagian yang dirangkai menjadi satu, dan diantaranya adalah wind blade atau bilah turbin angin. Komponen ini paling mudah dikenali pada turbin angin, di mana wind blade berfungsi untuk menangkap energi angin dan mengubahnya menjadi putaran pada poros rotor. Ukuran dan berat turbin angin juga sangat bervariasi, tergantung pada tipe dan kapasitasnya, seperti turbin angin skala kecil dengan daya 100 watt hingga 20 kW, tinggi towernya 6 meter,
hingga 30 meter dengan berat 50 kg hingga 1000 kg. Sedangkan turbin angin di darat skala besar dengan kapasitas daya 2 MW hingga 5 MW, tinggi towernya 60 hingga 140 meter, dengan rentang panjang wind blade 40 meter hingga 80 meter. Kemudian untuk turbin angin offshore atau di laut dengan daya 3 MW hingga 15 MW, tinggi tower 80 meter hingga 220 meter, dengan panjang wind blade 70 meter hingga 120 meter, dan memiliki berat 500 ton hingga 1.500 ton. Ukuran turbin angin yang besar dikaitkan dengan kemampuan untuk menghasilkan daya listrik yang lebih besar. Semakin besar ukuran turbin angin, maka semakin besar juga ukuran wind blade yang digunakan, sehingga turbin angin mampu menangkap energi angin dengan efektif. Selain itu, turbin angin yang lebih besar biasanya memiliki tower yang lebih tinggi, sehingga mampu menangkap angin yang lebih kuat dan lebih konsisten. Ketika wind blade selesai dibuat dan diinspeksi, maka proses selanjutnya adalah mengirimkan wind blade ke lokasi yang telah ditentukan. Namun, dalam mengirim wind blade ini tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan wind blade memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga membutuhkan persiapan dan transportasi khusus untuk pengirimannya. Seperti dalam pengiriman wind blade buatan perusahaan Vestas asal Denmark ini, untuk mengirimkan bilah turbin dengan panjang 62 meter dan berat 15 ton ke lokasi tujuannya, mereka bekerjasama dengan perusahaan jasa logistik yang berbasis di Rusia. Bilah turbin ini dimuat di atas truk trailer khusus yang dapat memanjang dengan jarak pengiriman sejauh 480 km. Dan selama perjalanan dengan trailer pengangkut, bilah turbin dikawal dengan mobil pengawal agar perjalanannya lancar dan aman. Selain pengiriman menggunakan jalur darat, bilah turbin juga dapat dikirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal kargo. Setelah kapal kargo bersandar di dermaga, maka wind blade yang sudah dipersiapkan di dekat dermaga akan dibawa menuju kapal kargo menggunakan trailer pengangkut khusus. Selanjutnya, wind blade akan diangkat dan dimasukkan ke dalam kargo kapal satu persatu menggunakan kren. Setelah semua wind blade sudah dimasukkan ke dalam kapal kargo, maka wind blade kemudian akan menuju ke lokasi konsumen yang telah ditentukan. Tergantung ukurannya, kapal kargo yang dibuat dapat memuat sebanyak 198 wind blade sekaligus dengan berat total 1.788 ton. Seperti pengiriman wind blade dari Toronto, Italia ini menuju ke Amerika Serikat pada tahun 2019 yang lalu.